Selamat datang di channel Animasi Toon. Kali ini admin akan membawakan cerita tentang pendekar pedang yang tak terkalahkan. Jangan lupa sebelum mendengarkan cerita ini siap terlebih dahulu kopi dan sebatang rokok. Dan bagi yang para pendengar yang setia jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Biar kedepannya para pendengar setia tidak ketinggal dengan update-update selanjutnya. Baiklah, sekarang kita mulai masuk ke alur ceritanya. Pendekar pedang yang tak terkalahkan episode 5. Melihat warrior yang kembali menyerang, Raja Ular Raksasa ini pun mengamuk. Menggoyangkan badan, ekor ular raksasa ini kembali menghantam ke arah warrior yang. Melihat ekor ular kembali menghantam, warrior yang pun konsentrasi. Kali ini dia tidak berencana menghindar. Energi hitam emas yang ada di dalam tubuhnya bergerak, mengalir ke tangan kanan, berteriak. Lalu meninju ke ekor Raja Ular Raksasa. Di bawah bantuan rune misterius dan energi hitam emas ini, saraf otot yang ada di lengan warrior yang pun kelihatan, tinjuan dia pun berkedip cahaya emas. Tempat yang dilalui tinjuan pun terdengar deru angin, suara yang sangat menakutkan. Bam! Tinjuan dan ekor ular saling bertabrakan. Muncul suara ledakan yang kuat. Warrior yang mundur beberapa langkah ke belakang, sedangkan ekor Raja Ular Raksasa pun terbang ditinju warrior yang. Area ekor Raja Ular Raksasa yang ditinju warrior yang pun masuk ke dalam, ini bisa melihat kekuatan tinjuan warrior yang. Melihat tinjuan sendiri membuat ekor ular terbang, warrior yang pun bahagia, tatapan berbinar. Energi hitam yang ada di badan pun bergerak, kembali menyerang. Selanjutnya tinjuan beruntun menyerang ke badan Raja Ular Raksasa. Melihat warrior yang berhasil menghajar babak belur Raja Ular Raksasa, Bona yang ada di samping pun kaget, lalu menepuk dada dengan nada kecil berkata, kekuatan jimat penguat kelas menengah ini hanya meningkatkan 2 kali lipat kekuatan dia, tapi ditambah dengan energi hitam emas, mungkin akan meningkat sekitar 5 kali lipat. Apa yang dikatakan kakek benar? Di antara energi hitam 5 elemen, energi hitam emas memiliki serangan yang paling hebat. Warrior yang semakin bertarung semakin semangat. Kekuatan dia sekarang setidaknya kelas 1000 kg. Setiap tinjuan meninju ke badan Raja Ular Raksasa pasti akan muncul lubang. Tidak lama kemudian, Raja Ular Raksasa ini pun babak belur, luka di mana-mana. Di badan warrior yang juga ada banyak luka dalam. Setiap kali bertabrakan dengan ekor Raja Ular Raksasa, kekuatan super ini akan menggetarkan organ dalamnya. Tapi dia merasa di dalam tubuhnya ada sebuah energi aneh yang terus memulihkan luka dalamnya, jika tidak dia dari awal sudah terbaring. Bam! Pertarungan manusia melawan ular pun berlangsung lama, mendadak. Warrior yang mencari kesempatan baik, terbang lalu meninju kepala Raja Ular Raksasa. Raja Ular Raksasa pun menjerit, badan bergetar. Melihat keadaan ini, warrior yang lebih cepat meninju kepala ular. Tidak lama kemudian, Raja Ular Raksasa ini pun tidak bergerak lagi. Huf!
Melihat Raja Ular Raksasa ini terbaring di lantai, warrior yang pun duduk di lantai. Napas terengah-engah. Dia sudah dihantam beberapa kali ekor ular, di saat itu masih belum terasa. Tapi sekarang rasa sakit dan pegal langsung terasa, dia pun kehabisan tenaga. Di saat ini, Bona yang di samping pun lari ke samping Raja Ular Raksasa. Kaki menendang Raja Ular Raksasa yang terbaring, sambil menendang sambil memarahi, "Siapa suruh kamu mengejar Bona? Sekarang sudah mati, Bona akan memurnikan kamu." Sambil berkata, dia mengeluarkan botol giok putih mengarah ke Raja Ular Raksasa, membuka tutup botol. Kekuatan daya serap mengalir keluar dari botol giok putih ini. Kemudian, Raja Ular Raksasa ini pun menjadi titik hitam masuk ke dalam botol giok putih. Melihat kondisi ini, warrior yang di samping terdiam di tempat. Mengelus mata melihat dengan jeli, Raja Ular Raksasa sudah menghilang, jika di permukaan lantai tidak ada bekas darah. Mungkin dia mengira dirinya tadi bertarung dengan udara. Menyimpan botol giok putih, Bona berjalan ke samping warrior yang lalu mengeluarkan jimat berwarna hijau. Ditempelkan di badan warrior yang jimat ditempelkan di badan, mendadak berubah menjadi cahaya hijau mengalir masuk ke dalam tubuh warrior yang. Seketika energi aneh ini kembali bergerak di dalam tubuhnya, tidak lama kemudian. Warrior yang pun tidak merasakan capek dan pegal lagi. Kamu adalah Master Rune? Tanya warrior yang dengan nada kecil. Sambil memandang gadis kecil Bona yang ada di hadapannya. Mendengar ini, Bona pun tersenyum dan mulai sombong. Tentu saja, aku adalah jenius. Satu-satunya si super jenius. Berusia 14 tahun bisa mencapai Master Rune level 5, bagaimana, hebat kan? Mendengar Bona mengakuinya, warrior yang pun menghirup napas dalam-dalam, ekspresi sangat kaget. Meskipun kekuatan dia lemah, tapi juga mengenal semua ini. Dia tentu saja mengetahui Master Rune. Status Master Rune di kota Anan sangat mulia, karena benda yang diciptakan Master Rune pasti akan membuat pendekar hitam tergila-gila, seperti jimat yang tadi. Seketika bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang dan tidak ada efek samping. Memiliki jimat seperti ini di waktu krisis bisa menjaga keselamatan diri. Tidak hanya jimat, Master Rune juga bisa mengukir rune di perisai atau senjata seseorang. Sebuah senjata jika memiliki garis rune dari Master Rune, maka kekuatan senjata ini akan meningkat tinggi dan harga akan naik puluhan kali lipat. Jimat, benda rune ini hanya sebagian kecil dari Master Rune. Dengar-dengar Master Rune juga memiliki teknik pengukiran, yaitu mengukir keterampilan hitam di senjata atau perisai. Asalkan pendekar hitam menggerakkan, maka keterampilan hitam yang ada di benda tersebut akan aktif. Tentu saja benda seperti ini warrior yang masih belum pernah berjumpa. Dia tidak hanya tidak pernah melihat benda pusaka Master Rune. Bahkan warrior yang juga hanya mengenal satu master
Rune yaitu gadis yang ada di hadapannya ini. Status Master Rune bisa begitu mulia ada satu alasan yang paling utama, karena Master Rune sangat langka, di daerah lain dia tidak tahu. Tapi di kota Anan yang memiliki populasi sekitar jutaan orang tidak ada Master Rune. Tapi sekarang dia malah berjumpa satu Master Rune dan sudah memakai beberapa jimat yang berharga. Memikirkan ini, hati warrior yang pun merasa sakit. Jimat seperti ini jika dijual, mungkin sudah bisa hidup kaya raya seumur hidup. Tadi kamu kenapa tidak kabur? Bona menyimpan botol ke dalam saku, lalu memandang warrior yang dan bertanya dengan serius. Apa maksudnya? Warrior yang tercengang. Baru saja, kamu jelas-jelas sangat lemah. Kenapa tidak lari? Malah bertarung dengan ular kecil itu? Bona kembali bertanya, ekspresi sangat serius. Aku lari, kamu pasti akan dimakan olehnya. Warrior yang tertawa, waktu itu dia juga kepikiran lari, tapi perilaku baik gadis ini membuat dia terharu. Jika di saat itu dia memilih lari, mungkin dia akan memandang rendah diri sendiri. Bona melihat warrior yang sejenak, lalu tersenyum dan berkata, dahulu banyak orang yang baik padaku, tapi aku mengetahui mereka memiliki tujuan atau ingin menjalin hubungan baik dengan kakek. Tapi kamu berbeda, kamu tidak tahu identitas aku, malah mempertaruhkan nyawa menolongku. Ayo kita bertemanan. Namaku Bona, kamu? Warrior yang juga tersenyum. Melihat gadis kecil yang mirip dengan adik perempuannya, sama imutnya. Dia pun suka sekali, tapi tiba-tiba kepikiran sesuatu. Warrior yang pun kembali bertanya. Oh iya, Master Rune. Bukannya memiliki kekuatan yang kuat? Kenapa kamu? Mendengar ini, muka Bona pun memerah. Diam sejenak lalu menjawab, aku meskipun pendekar hitam level 8, tapi energi hitam 5 elemen. Tapi energi hitam 5 elemen aku adalah elemen kayu, kekuatan tempur paling lemah. Jadi, aku tidak pernah bertarung dengan orang. Aku juga tidak pandai bertarung. Selesai berkata muka dia semakin memerah. Mendengar perkataan Bona, warrior yang pun kaget, pendekar hitam level 8? Bona yang ada di hadapannya ini setidaknya baru berusia 14/15 tahun, tapi sudah pendekar hitam level 8. Berpikir demikian, warrior yang pun merinding. Ini adalah bakat yang super. Tapi mendengar Bona tidak pandai bertarung, warrior yang pun merasa aneh. Memiliki bakat super, tapi tidak pandai bertarung. Melihat ekspresi warrior yang aneh, Bona pun memelototi warrior yang lalu mengalihkan pembicaraan. Oh iya, energi hitam 5 elemen kamu adalah elemen logam, berdasarkan teori. Seharusnya memiliki pembinaan yang cepat, kenapa? Kamu baru pendekar hitam level 4? Dia juga ingin membalas. Energi hitam 5 elemen, energi hitam elemen logam? Warrior yang pun mulai pusing, dia tidak pernah mendengar dua kata ini. Bona tidak menjelaskan, malah kembali bertanya.
Kamu seharusnya tahu posisi Master Rune sangat mulia. Warrior yang menganggukkan kepala berkata, sangat mulia. Sebelumnya aku hanya pernah mendengar, tidak pernah berjumpa. Di kota Anan sepertinya tidak pernah muncul Master Rune. Master Rune kenapa bisa begitu mulia? Karena orang yang memiliki energi hitam 5 elemen baru bisa menjadi Master Rune, sedangkan energi hitam 5 elemen ini, dalam jutaan orang hanya ada satu, sangat langka. Jadi Master Rune di kota Anan baru begitu mulia, mengerti? Bona menjelaskan dengan sabar. Kamu bilang, energi hitam aku adalah energi hitam 5 elemen? Mata warrior yang pun berbinar. Status Master Rune lebih tinggi dari murid bagian luar Sekte Pedang. Jika dia berhasil menjadi seorang Master Rune, maka kepala kota Anan juga akan sopan terhadap dia, juga tidak perlu takut dengan keluarga Liu. Bona menganggukkan kepala dan berkata, seharusnya ia, energi hitam 5 elemen. Elemen logam berwarna emas. Sedangkan kamu berwarna emas, kamu seharusnya bisa menjadi Master Rune. Dan energi hitam elemen logam ini adalah yang paling hebat, tidak menyangka ditemui oleh aku. Mendengar ini, warrior yang bahagia sejenak lalu mengerutkan kening dan menenangkan hati. Energi hitam elemen logam berwarna emas, tapi energi hitam dirinya berwarna emas muda dan berasal dari pusaran. Apakah energi hitamnya adalah energi hitam 5 elemen? Bona, kamu mengatakan hanya orang yang memiliki energi hitam 5 elemen baru bisa menjadi Master Rune. Kenapa? Tanya warrior yang dengan serius. Karena hanya energi hitam 5 elemen yang bisa bertahan di udara. Bona menjelaskan, energi hitam biasa setelah meninggalkan badan, jika tidak menggunakan teknik khusus maka akan hilang di udara. Tapi energi hitam 5 elemen. Tidak, dia bisa hidup di udara. Jika bukan dirusak secara sengaja, dia akan terus bertahan. Mengerti? Mendengar ini, warrior yang pun terdiam sejenak, lalu mulai menggerakkan energi hitam. Tangan sebagai pena, di batu. Pelan-pelan menggores, seketika sebuah garis emas muncul di atas batu, melihat keadaan ini. Warrior yang pun bahagia, terus menggores menulis kata yang di atas batu. Selesai menggores, warrior yang pun menunggu sejenak, tidak lama kemudian. Tulisan emas masih tetap berada di atas batu. Melihat tulisan emas tidak menghilang, warrior yang pun bahagia. Dia tidak memastikan energi hitam dia adalah 5 elemen, tapi dia bisa memastikan energi hitamnya mencapai syarat menjadi seorang Master Rune. Melihat warrior yang bahagia, Bona pun bimbang sejenak. Memikirkan warrior yang menyerang Raja Ular Raksasa. Dia pun tidak bimbang. Dari saku mengeluarkan sebuah kita diberikan pada warrior yang dan berkata, ini adalah kitab dasar rune, dia berbeda dengan kitab dasar rune lainnya. Di dalamnya ada intuisi yang dicatat oleh kakek. Aku sudah mahir. Sekarang aku berikan padamu, kamu jangan memberikan kepada orang lain. Mengerti? Di kalimat terakhir,
Ekspresi Bona pun serius. Mendengar ini, warrior yang pun terharu, bimbang sejenak lalu menerima kitab ini. Lalu dengan serius berkata, "Terima kasih, kamu tenang saja, aku tidak akan berikan pada orang lain. Ini adalah sebuah kesempatan. Menjadi Master Rune, dia tidak ingin melewatinya." Bona menganggukkan kepala lalu dengan nada kecil berkata, "Kakek pergi ke Kekaisaran Qin. Aku tidak bisa membawa. Kamu pergi ke Sekte Fu Feng. Setelah kakek kembali, aku akan menyuruh dia melihat bakat Master Rune kamu. Jika baik, Bona akan menyuruh dia mengangkat kamu sebagai murid. Jika hasil kurang memuaskan juga tidak apa-apa, kamu ikut aku saja, aku ini hebat juga." Mendengar perkataan Bona, warrior yang pun terharu. Bona tidak hanya memberikan dia kitab mantra rune 5 elemen, juga berencana memperkenalkan dia kepada kakek. Gadis kecil yang ada di hadapannya benar-benar menganggap dia sebagai teman. Tapi kamu harus ingat, jangan mengira bisa menjadi Master Rune. Melupakan untuk meningkatkan level pendekar hitam. Yang perlu diketahui, energi hitam yang ada di dalam tubuhmu semakin kuat, maka jimat yang diciptakan akan semakin bagus. Dalam pembuatan jimat juga menguras banyak energi hitam. Dengan kapasitas energi hitam yang ada di tubuhmu sekarang, paling banyak hanya bisa membuat beberapa lembar saja, mengerti? Kata Bona dengan serius. Warrior yang menganggukkan kepala dan berkata, "Ini aku mengetahui. Tujuan aku adalah menjadi murid bagian dalam. Meskipun status Master Rune sangat mulia, tapi aku tidak pernah menyerah untuk menjadi pendekar hitam yang hebat. Memiliki kekuatan yang kuat, baru bisa melindungi ibu dan adik. Untuk Master Rune mungkin terlalu jauh bagi dia. Murid bagian dalam, mantap juga." Bona tersenyum, lalu mengangkat kepala melihat langit, menyadari sudah malam. Berpikir sejenak lalu mengeluarkan 2 botol giok putih dan sebuah kuas rune. Ini adalah darah binatang suci dan cairan rumput suci. Kamu boleh mengikuti ilmu yang ada di dalam kitab mantra rune 5 elemen. Coba latihan. Lewat beberapa hari, aku akan datang mencarimu lagi. Aku pergi dulu. Setelah itu, melambaikan tangan terhadap warrior yang satu langkah demi satu langkah berjalan keluar dari lembah. Melihat Bona menghilang dari lembah, warrior yang tersenyum, lalu membuka kitab yang ada di tangannya. Kitab mantra rune 5 elemen, teknik rune. Oke, untuk kali ini sampai di sini dahulu ceritanya. Nantikan kembali keseruan dari cerita ini. Salam sehat selalu untuk para pendengar setia.